Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Nah, untuk kali ini Bahasan kita hari ini adalah mengenai teks berita. Pernahkah kalian mendengar, menonton, atau membaca suatu informasi berkaitan dengan suatu peristiwa? Jika iya, itulah yang disebut dengan berita. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan berita? Berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang, baik melalui media cetak atau elektronik, dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita adalah 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan adik simbah. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Sekarang kita akan berbicara mengenai unsur 5W 1H. Yang pertama adalah unsur what. Peristiwa apa yang terjadi? Misalnya padatnya pelabuhan Merak. Yang kedua, who. Siapa yang mengalami peristiwa ini? Misalnya, truk-truk pengangkut barang non-sembako. Where, di mana peristiwa terjadi? Misalnya, di pelabuhan penyeberangan Merak. When, kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran. Why, kenapa atau mengapa peristiwa itu terjadi? Misalnya, adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal yang telah ditentukan. How, bagaimana? Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Struktur teks berita. Struktur teks berita menggunakan pakem piramida terbalik. Artinya, bagian yang paling atas adalah yang terpenting hingga bagian yang terbawah dianggap yang kurang penting. Yang pertama, ada judul berita. Judul berita mencirikan berita apa yang diangkat. Yang kedua, ada teras berita. Teras berita merupakan bagian yang paling penting. Teras berita sering juga disebut dengan lead atau kepala berita. Di bagian ini berisi pokok-pokok 5W plus 1H. Selanjutnya adalah tubuh berita atau body berita. Di sini merupakan bagian yang penting karena berisi penjabaran dari pokok-pokok 5W 1H. Sedangkan bagian yang paling terakhir adalah leg atau kaki atau ekor berita. Di sini merupakan bagian yang kurang penting karena bagian ini tidak berkaitan langsung dengan judul berita. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai unsur-unsur kebahasaan teks berita. Penggunaan bahasa baku. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer atau yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Contoh bahasa baku, wisatawan, masyarakat, kualitas. Penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Contoh, bantuan sudah ada, tegasnya. Konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, Astrid mengatakan bahwa ibunya pingsan karena lelah. Kata kerja mental. Kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan. Contoh, polisi berkesimpulan bahwa korban diculik orang terdekat. Keterangan tempat dan waktu. Penggunaan keterangan tempat dan waktu sebagai konsekuensi perlunya kelengkapan unsur berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12.45 WITA, PMI telah sampai di Bandara Ngurah Rai. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Konjungsinya antara lain sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan sebagainya. Contoh, setelah mendapat laporan, polisi kemudian menuju ke TKP. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua.